Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Kali ini Kanda Data akan memberikan atau merespon dari permintaan teman-teman yang sudah banyak meminta lewat komentar maupun di request melalui email, yaitu mengenai update perhitungan manual regresi linear berganda menggunakan 3 variabel bebas. Kalau sebelum-sebelumnya kita telah membuatkan videonya untuk perhitungan manual secara lengkap. Ini untuk regresi linear sederhana, yaitu 1 variabel bebas, kemudian 2 variabel bebas juga sudah. Nah, pada kesempatan ini kami akan memberikan perhitungan manual pada regresi linear ini 3 variabel bebas. Pada video ini kita akan mencari nilai B0, koefisien B0, B1, B2, dan B3 perhitungan secara manual. Baik, kita langsung melihat contoh kasusnya agar lebih memahami. Nah, di sini contoh kasusnya adalah kita mempunyai data penjualan triwulanan dealer motor ABC di kota X, Y, Z. Untuk variabel Y-nya adalah penjualan motor, kemudian variabel bebasnya ada 3, yaitu X1, X2, dan X3, masing-masing biaya iklan brosur, kemudian jumlah tenaga sales, dan bonus sales. Ya, jadi kita sudah punya 3 variabel bebas yang akan kita hitung. Nah, datanya kita lihat ini ada triwulanan 1 sampai ke 15. Ini variabelnya sudah dalam bentuk numerik semua. Dan di sebelah kanan kita sediakan alat bantu, ya, karena ini adalah 3 variabel bebas, maka kita menggunakan matriks. Ya, jadi matriksnya kita sesuaikan. Nanti kalau teman-teman butuh yang 4 variabel bebas, 5 variabel bebas, nanti kita bisa update ya sampai ke sejauh itu kita bisa menggunakan matriks. Jadi kita ada 2 matriks, kita bisa buatkan matriks A dan juga ada matriks H, ya. Jadi teman-teman silakan dicatat rumusnya atau di screenshot, silakan ditulis supaya nanti bisa latihan secara mandiri. Kemudian juga ini ada yang H, ya, oke. Dan kemudian bagaimana rumus untuk mencari koefisiennya. Jadi B0 topi ini adalah koefisien B0 atau intercept, ini adalah determinan matriks A1 per determinan matriks A. Untuk B1, determinan matriks A2 per determinan matriks A, dan seterusnya. Ya, kita berbekal ini, bagaimana kita menghitungnya. Kemudian nanti kita bandingkan ya hasilnya dengan kita hitung menggunakan data analisis di Excel. Kalau hasilnya sama, berarti hasil perhitungan kita tepat. Kalau berbeda, berarti kemungkinan ada kesalahan. Baik, ini mungkin videonya agak panjang ya. Jadi teman-teman kalau membutuhkan kopi atau snack silahkan diambil dulu, bisa di pause dulu videonya, kemudian kembali lagi dan melanjutkan videonya. Oke, baik. Jika teman-teman belum langganan channel Kanda Data, silakan teman-teman bisa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal jika ada update video dari Kanda Data. Baik, langkah pertama kita perlu melihat rumusnya, ya. Kita perlu melihat komponen-komponen yang kita butuhkan. Kita pertama lihat dulu sigma Y sudah ada, sigma X1Y ya. Jadi kita perlu ya, kita buat X1Y. Ini besar ya, X1Y. Kemudian yang kedua kita butuh X2Y ya. Kita lihat dari mana? Ini ya, kita lihat yang matriks dulu ya. X1Y, X2Y. Kemudian kita insert X3Y ya tadi ya. Oke. Untuk matriks H, apakah sudah semua? Matriksnya sudah semua. Kemudian kita lanjutkan ke ini sudah. Nah, X1, X2 ya. Oke, kita insert lagi. X1 kali X2. Kemudian X1, X3. Oke, kita insert lagi. X1, X3. Lanjut, kita insert lagi X2, X3. Belum ada. Kita masukkan X2, X3. Oke, selanjutnya yang kurang apa? Yang kuadrat belum ya? X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan X3 kuadrat. Oke, kita masukkan. Berarti ini X1 kuadrat. Pangkat ya, ini tandanya pangkat seperti ini ya. Pangkat 2 ini artinya kuadrat. Insert lagi, kita geser ke kanan. X2 kuadrat.
Kemudian satu lagi terakhir ya, ini adalah X3 kuadrat. Baik teman-teman, sobat Kandadata dimanapun Anda berada, ini yang kita butuhkan. Baik, setelah selesai kita operasikan saja ya. Ini cukup mudah, tinggal mengoperasikan sama dengan X1 kali Y. Ya, oke. Nanti kita sekaligus saja ya, supaya kita menghemat waktu. Jadi kita nanti copy paste rumusnya sekaligus saja. Kemudian X2Y. X2 kali Y. Oke. Kemudian X3 yang ini ya, kali Y. Ya. Sampai sini mudah-mudahan tidak ada kendala ya. Kita lanjutkan. X1 kali X2 sama dengan X1 dikalikan dengan X2. Oke, sudah sampai sini sudah jelas ya. Kemudian X1 kali X3 sama dengan X1 dikali X3. Oke, lanjut. X2 dikalikan X3. X2 dikalikan X3. Selanjutnya, X1 pangkat 2 sama dengan X1 pangkat 2. Jadi pangkat itu teman-teman, kalau teman-teman menggunakan keyboard laptop atau komputer atau PC, itu biasanya gabung dengan angka 6. Jadi silakan teman-teman shift angka 6, nanti akan muncul tanda pangkat. Tinggal kita buat pangkat berapa, pangkat 2 berarti pangkat ketik angka 2 ya. Oke. Lanjut, X2 pangkat 2. Oke. Selanjutnya sama dengan X3 pangkat 3. Oke. Sampai sini sudah jelas ya. Nah, ini tips dari saya ya. Tinggal kalau mau mengcopy di Excel, kita tinggal blok ya yang tadi ya. Kemudian sampai muncul ada tanda hitam di pojok, tinggal kita tarik ya. Tarik. Nah, oke. Ini sudah apa namanya? Tercopy semua ya. Oke. Rumusnya. Oke, kita boleh diberikan apa namanya tabel biar rapi. Oke, sudah selesai. Kemudian kita butuh apalagi kita lihat di rumus ada sigma ya. Sigma itu artinya jumlah. Berarti kita butuh yang namanya sum ya. Sum. Nah, oke, sini kita boleh lah ya. Sum atau jumlah. Jumlah aja ya. Oke deh. Caranya adalah sama dengan sum buka kurung kita blok ya dari data pertama sampai dengan data yang ke-15. Kemudian tutup kurung, enter. Sudah kita peroleh, kita copy saja rumusnya, tinggal geser ke kanan ya. Ya, oke, sudah semua ya. Nah, untuk mengeceknya bagaimana? Mengeceknya ya tinggal kita sesuaikan saja dengan yang ada ya. Misalkan di sini, nah ini ya. Nah, oke, oke. Ini ya, sum. Oke. Oh ini sorry, ini pangkat 2 ya, kok angkanya besar ya. Ini ada yang kesalahan. Nah, salah ngetik. Kita tarik rumusnya. Oke, udah ya, sampai di sini udah oke ya. Nah ini cross check ya teman-teman ya, kalau ini kita harus hati-hati pengetikannya. Kemudian kita butuh apa lagi? Kemudian kita butuh N ya. Ini N itu adalah jumlah data ya. Jumlah datanya ada 15. Kalau misalkan teman-teman penasaran ya tinggal sama dengan count. Count itu adalah kita menghitung berapa jumlahnya ya. Misalkan di sini kita lihat di sini tutup kurung sama dengan berarti ada 15 ya. Oke. Sampai di sini sudah. Oke, sudah jelas tidak ada kesalahan. Silakan teman-teman bisa bantu cross check kalau saya ada kesalahan menginput rumus. Oke, sampai sini sudah oke. Kita lanjutkan untuk mencari matriksnya. Ya, ini agak panjang ya, jadi teman-teman harus bersabar. Tapi kalau sudah tahu triknya akan bisa dengan cepat ya. Karena saya perlu mentransformasikan caranya pada teman-teman sehingga saya harus pelan-pelan. Baik, yang pertama kita mencari determinan A. Makanya kita mencari matriks A dulu, kemudian A1 dan A2 ya. Kita di sini
untuk matriks A dulu ya. Matriks A. Nah, kita untuk matriks A, rumusnya bisa mengikuti yang di ini ya. Saya copy dulu ya, biar gampang. Ditaruh di sebelahnya ya, di sini. Oke. Nah, yang pertama adalah N. Kita langsung lingkar saja. N berarti 15. Kemudian X1. Sigma X1 ya berarti yang jumlah dari variabel X1. Enter. Kemudian sama dengan sigma X2. Berarti yang ini ya, X2 kan, betul. Kemudian yang X3. Berarti yang ini ya. Oke. Jangan sampai keliru ya. Kalau keliru nanti kita bisa salah. Kita biar mudah ke sini aja, ke bawah aja ya. Sigma X1 tadi kan posisi di sini. Kemudian sigma X2 sebelahnya kan. Dan sigma X3 adalah sebelahnya lagi. Oke. Selanjutnya, ini adalah sigma X1 kuadrat ya. Sigma X1 kuadrat. Sigma X1 kuadrat. Nah ya, kita sebelah sini ya berarti ya. X1 kuadrat. Oke, enter. Sorry. Ini ya, enter. Kemudian kita cari diagonalnya dulu ya. Sigma X2 kuadrat. Berarti yang sebelahnya ya. Oke, yang ini. Enter. Kemudian sigma X3 kuadrat. Berarti yang sebelahnya lagi. Yang terakhir. Oke. Sampai di sini kita lanjutkan. Kemudian untuk yang sigma X1 X2 ya. Kita kaliannya X1 X2. Sama dengan X1 kali X2. Ini ya. Enter. Kemudian X1 X3 sama dengan X1 X3. Ya, betul yang ini ya. Oke. Nah, ini sama ya bawahnya ya. X1 X2. X1 X2 yang ini. Kemudian bawahnya adalah X1 X3. X1 X3. Oke. Nah, sampai sini. Ambil napas dulu ya. Kadang-kali pusing. Selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? X2 X3 belum ya. X2 X3 sama dengan X2 X3 jumlahnya ya. Nah, ini ya. Oke. Satu lagi sama dengan X2 X3. Oke. Hah, kita cek dulu ada yang kesalahan atau enggak ya. 5696. Oke, sepertinya udah oke ya. Bolehlah kita kasih tabel. Oke. Kemudian kita cari yang matriks H. Di sini aja deh ya. Matriks H. Oke. Ini saya delete aja ya. Oke. Kita copy lagi yang rumusnya matriks H untuk memudahkan. Oke, saya copy. Kemudian saya pastikan di sebelahnya untuk memudahkan. Oke, kita lanjutkan. Sigma Y berarti jumlah dari Y. Nah, ini mudah ya. Yang pertama ya. Ya, yang ini berarti jangan keliru. Enter. Kemudian sigma X1 kali Y. Nah, yang ini kan. Oke. Tinggal perurutan ya. X2Y berarti sebelahnya ya. Dan yang terakhir adalah sigma X3Y. Sigma X3Y berarti yang ini ya. Oke. Bolehlah kita kasih tabel. Oke, sudah clear ya sampai sini ya. Kita lanjutkan ke matriks A1 ya. Kalau kita ya mencari. Nah, caranya bagaimana? Kalau matriks A1 ini adalah apa namanya ya? Kita untuk yang kolom pertama, matriks kolom pertama kita ganti dengan matriks H ya. Ya, jadi ini kita copy, taruh sini, kita paste value saja untuk mempercepat ya, tidak perlu kita link-linkkan. Ini sama dengan yang di atas. Ya, ingat paste value kalau mau lebih cepat. Kalau mau satu-satu dilingkan ya silakan ya. Kemudian matriks A2 ya, kita perlu buat matriks A2, caranya sama ya. Ini kita yang kolom kedua ya, kita kopikan kolom kedua. Oke, kita paste value. Oke. Kemudian kita copy yang dari matriks A yang kolom pertama.
Oke, paste. Kemudian yang selanjutnya yang kolom ketiga dan keempat. Paste value. Oke, sudah selesai matriks A2. Nah, sampai sini mudah-mudahan teman-teman sobat Kanadata tidak bingung ya. Silakan sambil nyeruput kopi juga boleh ya. Kalau sudah agak pusing. Sekarang kita matriks A3. A3 berarti yang ketiganya ya. Kolom ketiga ya. Kita copy. Kolom ketiga kita paste value. Oke. Kita ambil lagi yang matriks A. Kolom pertama, kolom kedua. Karena ini sama ya. Kita paste value. Oke. Dan yang terakhir adalah yang kolom keempat dari matriks A. Oke. Kita paste value juga. Boleh kita kasih kolom. Selanjutnya, kita yang terakhir nih. Biar nggak pusing ya, matriks A4. A4 berarti ini adalah kolom keempat ya. Kita kopikan matriks H. Copy, kemudian kita paste value. Oke. Selanjutnya, dari matriks A, kita ambil yang kolom pertama sampai dengan kolom ketiga. Kita paste value juga ya. Oke, sudah selesai. Ya, tidak perlu pusing. Oke, sudah selesai. Sekarang kita sudah punya matriksnya ya. Kita intip rumusnya. Rumusnya apa tadi? Yang B0 dulu ya. B0 kita copy, kita pastikan di sebelahnya ya. Oke. Determinan A1 per A2 ya. Berarti kita masing-masing perlu mencari nilai determinannya ya. Ya oke, kita taruh sinilah. Di sini ya. Determinan A ya sama dengan. Kemudian ini determinan A1 sama dengan. Ini determinan A2 sama dengan. Yang ini determinan A3 sama dengan. Dan ini adalah determinan A4 sama dengan. Waduh, determinan ini kalau kita hitung satu-satu agak repot ya. Lama ya. Karena ini waktunya takutnya udah teman-teman udah pusing, udah capek. Kita menggunakan fasilitas Excel aja ya. Dengan cara sama dengan M determinan ya ini ya. M determinan ya. Kita klik 2 kali. Kemudian kita blok yang A1 ya. Oh A1. Yaudah A1 dulu deh nggak apa-apa. A1. Kemudian kita tutup kurung. Kita enter. Oke. Yang A juga sama ya, sama dengan M determinan, buka kurung, ya kita blok yang A, ya, tutup kurung, enter. Oke. Kemudian yang determinan A2 sama dengan M determinan, ya kita blok yang A2, enter. Kemudian yang A3 sama dengan M determinan, buka kurung, A3, enter. Kemudian sama dengan M determinan yang A4, tutup kurung, enter. Oke, positif, positif, positif. Nah, ini ada negatif. Ini betul nggak? Kita coba sekali lagi ya. M determinan, buka kurung, kita blok A1, enter. Oh ya, memang nilainya seperti ini ya. Oke, ya kiranya namanya juga kita hitung manual ya. Kalau ada kesalahan ya kita perlu di cross check. Baik, sekarang kita mencari koefisiennya ya. B0 topi maksudnya nih ya, B0. Ini, aduh sorry. B1 di sebelah bawahnya aja ya. Kemudian B2, B3. Oke, baik teman-teman, jika teman-teman belum langganan channel ini, silakan teman-teman bisa aktifkan loncengnya dengan cara klik subscribe dulu ya, supaya tidak tertinggal update video terbaru dari Kanadata. Baik, kita kalau sudah sampai sini tinggal kita hitung sama dengan determinan A dibagi dengan det A. Oke, udah. Kemudian yang kedua, oh, kita belum lihat rumusnya ya. Rumusnya apa ya? Ini delete aja ya. Kita rumusnya, oh berarti seperti ini ya.
det A1 per A, det A2 per A, det A3 per det A, det A4 per det A. Tinggal dibagi-bagi saja ya. Oke, gampang lah kalau gitu ya. Berarti sama dengan ini yang det A2 dibagi dengan det A. Oke. Kemudian selanjutnya B2-nya adalah det A3 dibagi det A. Oke, selanjutnya sama dengan det A4 ya, dibagi dengan det A. Oke, sudah selesai. Ini ya hasil koefisien yang kita cari. Apakah sudah selesai sampai di sini? Belum ya, kita perlu cross check dulu ya. Ini benar nggak? Ada kesalahan nggak kita menghitungnya ya? Oke, caranya bagaimana? Kita akan menggunakan Excel ya. Di sini teman-teman klik data ya, data kemudian pojok kanan atas kalau tertutup video saya itu ada data analisis. Ya, jika belum diaktifkan ya silakan diaktifkan dulu ya. Caranya mudah dan cepat. Baik, kita cari regression. Nah, mana ini regression udah tadi udah betul. Klik saja, kemudian input variabel Y. Ya, kita blok variabel Y. Oke, sampai ke 15 ya. Jangan jumlahnya sumnya jangan ikut ya. Sampai khusus datanya saja. Kemudian kita close. Kemudian yang X-nya semuanya ya, X1, X2, X3 sama labelnya. Kemudian sampai ke data terakhir. Nah, di sini ya 15 ya. Oke. Kemudian label diaktifkan. Kalau belum ya confidence level 95%, output rank-nya saya taruh di mana ya? Di bawahnya aja lah tadi ya. Bawahnya aduh mana tadi? Nah, sampingnya apa bawahnya? Sampingnya aja lah biar mudah. Kita close. Ya. Tadi benar di sini ya. Oke. Sorry, hapus saja. Nah, 2 kali. Oke, kita klik oke. Oke, sudah keluar ya. Yang kita butuhkan adalah koefisiennya. Ini ya, kita copy lah, boleh. Copy di sebelahnya koefisien nih. Nah, sorry. Copy value, paste value. Paste value. Oke. Oke, kita lihat cek satu persatu apakah sama. Yang pertama adalah intercept atau B0 adalah min 816,5. Bolehlah kalau kita tambahkan desimalnya. Nah, oke sama ya. Koefisiennya sama. Kemudian B1 105,72. Sama ya. Ini ya. Saya bold aja deh. Sama. Dan kuningin. Oke. Ini sama tidak? Sama tadi ya. Kemudian yang B2 23,09. Wah, ternyata sama. Dan yang B3 adalah 2,21 ya, sama ya. Artinya kita telah berhasil melakukan perhitungan manual regresi linear berganda menggunakan 3 variabel. Oke? Jadi kita tahap-tahapnya sudah betul. Ya. Oke, demikian video kita kali ini. Meskipun videonya agak panjang, semoga bisa memberikan manfaat untuk teman-teman yang membutuhkan, terutama bagi teman-teman yang sudah request untuk update 3 variabel bebas. Semoga bermanfaat. Kita akan update di video berikutnya untuk perhitungan residual ya, residual dan penduga Y. Kemudian berikutnya lagi kita akan hitung coba tabel ANOVA regresi untuk 3 variabel bebas, hitung secara manualnya bagaimana. Oke, demikian video kali ini. Terus dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara like, subscribe, dan share, serta beritahukan teman-teman Anda tentang keberadaan channel ini. Oke, salam sehat selalu. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.